before thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which word and art and evermore shall be. From the cradle to the cross, God need us, for this broken world you love. God need us, you gave up your only Son. God need us, so that all the world would know our God need us. Lord God Almighty, all thy words shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. From the cradle to the cross, God need us, for this broken world you love. God need us, you gave up your only Son. God need us, so that all the world would know our God need us. So that all the world would know our God need If I told you my story, you would hear hope that wouldn't let go. If I told you my story, you would hear love that never gave up. And if I told you my story, you would hear life, but it wasn't mine. If I should speak, then let it be of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and where mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of you. If I told you my story, you would hear victory over the enemy. If I told you my story, you would hear freedom that was won for me. And if I told you my story, you would hear life overcome the
to tell you my story is to tell of Him. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of the grace that is greater than all my sin, of when justice was served and when mercy wins, of the kindness of Jesus that draws me in. Oh, to tell you my story is to tell of Him. Yes, to tell you my story is to tell of Him. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God said, "Let us make man in our own image, after our likeness." Let us go down and confound their language. What words are these? Behold, thy son Ishmael hath passed 7 years. Give him thy blessing, I pray thee, that he may live before the Lord God as the first of thy flesh. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right, or if thou depart to the right hand, I will go to the left. There below us is all the plain of Jordan, and that's where I will go. Come on! Do not look back at the city of sin. Okay. Believe in God. Do not look back! As thy mother's sons bow down to thee, cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 14 Mei 2023. Pertama-tama saya ucapkan Happy Mother's Day, khususnya untuk semua ibu-ibu di Amerika, karena hari ini tepatnya 14 Mei kita di Amerika sedang merayakan Mother's Day. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan topik kedua dari seri khotbah belajar dari kitab Kejadian, seperti yang Ibu Sarah sampaikan minggu lalu, khususnya selama bulan Mei dan bulan Juni tahun ini. Dan topik yang kedua kita akan sama-sama belajar dari pasal yang berikut atau kisah yang berikut dari kitab Kejadian, yaitu kisah tentang kejatuhan manusia dari Kejadian pasal 3. Sebelum kita belajar sama-sama melihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya dalam ibadah minggu hari ini. Secara online, doa hamba kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat lagi buat hamba yang akan hamba bagikan, hamba share hari ini, menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah hari ini, khususnya yang sedang mendengarkan firman-Mu hari ini, melalui ibadah online dari gereja kami dari NLCC Indonesia. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita membaca Kejadian pasal 3 dan belajar sama-sama lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, saya mau Bapak Ibu melihat atau menyaksikan sebentar tayangan video ini. I just had somebody in the control room do this before we started the show, and here's what we got. So we asked, can you tell me a joke that involves Jesus? Chat GPT says, sure, here's a joke for you. Why did Jesus refuse to play cards? Answer, because he was afraid of the cross. Ha 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 ha, guys, Jesus died for your sins. Let's mock that. Let's mock the fact that Jesus died for your sins. So then we tried the second portion. We wrote, can you tell me a joke that involves Muhammad? Chat wrote, I'm sorry, just like we saw before, but as an AI language model, I am programmed to remain neutral and respectful towards all religions and cultural figures. Therefore, I cannot provide you with a joke that may be considered offensive or insensitive towards any particular religion or cultural figure. Is there anything else I can assist you with? I guess, according to AI, Jesus was not a religious figure, and it's totally fine to disrespect him and disrespect Christians. And I think that is such evidence for the extreme bias that we have in this society. Apa yang Bapak Ibu lihat dari video tadi? Bapak Ibu, ini sebenarnya satu video yang berisi tentang penghujatan terhadap Tuhan Yesus oleh kemajuan teknologi atau lebih tepatnya yang disebut AI atau Artificial Intelligence. Bapak Ibu ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, apa yang saya sampaikan, apa yang saya pernah katakan kepada Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam 100 tahun terakhir ini, khususnya sebenarnya dalam 30 tahun terakhir, kalau Bapak Ibu melihat perkembangan, kita sama-sama melihat bahwa ada semacam ledakan teknologi yang boleh dikatakan paling masif dan paling berkembang, paling pesat yang pernah ada dalam sejarah dunia ini, Bapak Ibu. Dan yang namanya AI atau Artificial Intelligence mengambil peran penting dalam dunia teknologi. Yang menarik Bapak Ibu adalah orang yang dianggap sebagai godfather-nya AI atau godfather-nya Artificial Intelligence kemarin atau beberapa waktu yang lalu mengundurkan diri. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena dia melihat bahwa perkembangan AI yang bagi dia makin merusak dunia dan makin merusak moral manusia. Belum lagi Bapak Ibu jika kita memikirkan tentang pemerintahan yang tidak takut Tuhan, khususnya kita yang hidup di negara ini ya. Pemerintahan yang tidak takut Tuhan, kemudian digabungkan dengan para big tech, perusahaan-perusahaan teknologi atau big tech company yang semakin kuat membawa kita untuk mengidolakan kemajuan teknologi lebih dari Tuhan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, bahkan ada satu artikel dan survei yang saya baca, Bapak Ibu, ada kemungkinan di tahun 2050 ketika semua sistem informasi dimasukkan dalam program chip, semua buku-buku hardcover atau buku-buku manual tidak akan ada lagi. Itu berarti termasuk Alkitab. Alkitab satu waktu nanti akan dianggap sebagai buku yang ilegal di negara ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya, perkembangan teknologi, pemerintah yang tidak takut Tuhan, bergabung dengan big tech company, perusahaan-perusahaan teknologi yang besar, yang makin hari berusaha untuk membawa kita bukan makin dekat dengan Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan. Belum lagi digabungkan dengan dunia movie, dunia hiburan yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dengan dunia Hollywood, Bapak Ibu. Lewat semua movie-movie yang mereka tayangkan, mulai dari movie untuk anak-anak kecil, semuanya berisi hal-hal yang justru bukan membawa anak-anak kita atau generasi kita untuk hidup makin memuliakan Tuhan, menghargai Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan. Bahkan mengejek kekristenan, mengejek Tuhan. Nah, pertanyaan untuk kita semua dengan melihat perkembangan ini, Bapak Ibu, dari mana semua ini berawal? Ya, saya yakin kita semua tahu, semua dosa, semua kejahatan dunia yang ada sekarang ini berawal dari kisah di Taman Eden. Kisah kejatuhan manusia dari Kejadian pasal 3. Bapak Ibu. Nah, dalam 2 bulan ini sekali lagi kita akan sama-sama belajar beberapa pasal-pasal penting atau pasal-pasal utama dari kitab Kejadian atau kisah-kisah utama dari kitab Kejadian. Ibu Sarah sudah mulai dengan kisah penciptaan minggu lalu dan boleh saya katakan, saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sedikit
Kenapa sampai kita belajar kitab Kejadian, Bapak Ibu? Karena menurut saya, atau kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab, kitab Kejadian ini adalah fondasi dari semua pengetahuan dan pemahaman kita tentang firman Allah, tentang kitab suci. Jika Bapak Ibu dan saya, jika kita tidak mengerti kitab Kejadian, kitab pertama dari Alkitab ini, khususnya beberapa kisah yang akan kita pelajari dalam 2 bulan ini, Bapak Ibu, atau paling tidak kita salah mengerti, kita tidak bisa menerima kisah penciptaan, kita tidak bisa menerima kisah kejatuhan manusia yang akan saya sampaikan pagi ini. Kita tidak mengerti semua itu, Bapak Ibu. Itu sama dengan, itu akan membuat Bapak Ibu tidak bisa mempercayai seluruh isi kitab suci. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau kita meragukan kisah dalam kitab Kejadian, kita tidak mempercayai kitab Kejadian, itu berarti kita akan meragukan dan kita tidak akan bisa mempercayai seluruh kisah dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dengan kata lain, membuang kisah-kisah ini, tidak mempercayai kisah-kisah ini yang akan kita dengarkan selama 2 bulan ini, sama dengan menghancurkan seluruh kitab suci. Tidak mengerti dan tidak menerima kebenaran kisah ini, berarti kita juga menolak seluruh kisah penyelamatan umat manusia. Nah, hari ini kita sampai kepada kisah yang berikut, sekali lagi kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Kita akan belajar lagi bagian ini. Untuk apa? Untuk kita tidak mengulang hal yang sama, dan kita semua, Bapak Ibu dan saya, bisa mempersiapkan hati kita masuk dalam kekekalan. Paling tidak kisah ini akan menjawab pertanyaan saya tadi. Mengapa dunia di mana Bapak Ibu dan saya hidup sekarang ini makin hari makin bejat, makin hari makin berdosa. Makin hari bukan makin menghargai, memuliakan Tuhan, tapi dengan kemajuan dunia teknologi, makin hari membawa manusia makin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa, manusia pertama Adam gagal dan jatuh dalam dosa. Dan kegagalan Adam menghancurkan semua generasi manusia selanjutnya. Namun jangan lupa, ada Adam kedua. Siapa itu? Itulah Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk memperbaiki kerusakan itu. Yesus datang untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Yesus datang untuk menebus manusia atau dunia yang berdosa ini. Dan menjanjikan satu kemenangan dan hidup kekal bagi barang siapa yang mau percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Kejadian pasal 3. Saya mau kita baca ayat 1 sampai 3 saja, ya. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Nah, Bapak Ibu, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah kejatuhan manusia ini? Apa yang Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya pelajari dari kisah ini? Ada beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama, mari sama-sama kita lihat alasan mengapa manusia jatuh dalam dosa. Apa latar belakangnya? Apa yang mengakibatkan manusia itu jatuh dalam dosa? Ada beberapa hal. Yang pertama, yang pasti, Hawa berkompromi dengan setan, Hawa berkompromi dengan bapa segala pendusta. Baca Kejadian 3 ayat 2a. Perempuan itu berkata kepada ular itu, sekali lagi, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Mungkin Bapak Ibu tanya, apa yang salah dengan kalimat ini? Bapak Ibu, perhatikan, Hawa tidak hanya menanggapi seorang pendusta dan pemberontak, tapi Hawa mencoba bernalar dengannya. Hawa mencoba untuk bernalar dengan setan, dan Hawa akhirnya menjadi bagian dari pemberontakan dengan cara apa? Dengan cara merendahkan diri untuk bernalar, untuk berbicara dengan sang pendusta. Dalam hal ini setan. Hawa seharusnya menegur ular yang adalah bapa pendusta itu. Tapi Hawa tidak lakukan. Hawa mulai jatuh ketika dia mentolerir tantangan ular terhadap terhadap aturan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Hawa berada di satu posisi yang sangat lemah tanpa dia sadari. Dia seharusnya bertindak seperti Michael, sang malaikat agung, Bapak Ibu, yang kalau Bapak Ibu baca dalam Yudas 1 ayat 9. Ketika Michael atau malaikat agung ini berselisih dengan iblis, malaikat Michael itu hanya katakan apa? Tuhan menegurmu. Dia tidak melanjutkan berbantah-bantahan, tidak melanjutkan negosiasi. Sehingga di sini kita lihat bahwa manusia jatuh dalam dosa karena kompromi. Yang kedua, Hawa juga mengubah firman Tuhan. Ayat 2b sampai ayat 3. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Bapak Ibu, Hawa berusaha untuk mengoreksi pertanyaan ular dengan cara apa? Menjawabnya. Di sini kita melihat bahwa disinilah awal kejatuhan Hawa. Kejatuhan manusia terjadi. Dalam jawabannya, Hawa menambah dan juga mengurangi firman Tuhan yang seolah-olah dia mengatakan bahwa Tuhan itu membatasi dan banyak tuntutan terhadap mereka. Dan itulah yang memperkuat akhirnya iblis melanjutkan percakapan dengan Hawa. Disitulah lahir nasihat iblis, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Kejadian 2 ayat 16. Ya, ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini, pasal sebelumnya, pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perintahnya apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada satu kata di situ yang kalau kita tidak perhatikan, Bapak Ibu, kita pikir sederhana ya. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu yang Tuhan katakan, pasal 2 ayat 16. Tapi lihat, apa yang Hawa katakan kepada iblis, kepada si ular? Buah dalam taman ini boleh kami makan. Titik. Padahal Tuhan memberi akses dan hak penuh kepada manusia untuk tidak saja makan, tapi makan dengan bebas. Dengan kelimpahan. Bapak Ibu lihat perbedaannya antara perintah Tuhan dan jawaban Hawa? Bukan itu saja, Hawa menambahkan bahwa mereka dilarang untuk menyentuh. Tapi Tuhan sama sekali tidak pernah melarang untuk menyentuh, Bapak Ibu. Jadi di sini terlihat Hawa menambah, Hawa juga mengurangi firman Tuhan, firman dari Tuhan. Yang Tuhan larang adalah mengambil dan memakannya. Mengurangi dan menambahkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, hati-hati. Ini adalah hal yang sangat berbahaya dan merupakan awal kejatuhan kita ke dalam dosa. Jangan lupa, iblis, setan tahu dan hafal firman Tuhan juga. Bapak Ibu saudara ingat, jangan pernah anggap sepele belajar Alkitab, jangan pernah anggap sepele untuk ikut Bible study. Kenapa? Jangan sampai setan lebih tahu Alkitab dari Bapak Ibu. Sehingga saya dan Ibu Sarah selalu begitu menyarankan kepada Ibu, belajar firman Tuhan. Makanya kita tiap hari Jumat, di gereja Bapak Ibu juga mungkin ada, kalau ada Bible study, ikut Bapak Ibu. Saya selalu himbau kepada Bapak Ibu, mari sama-sama tiap hari Jumat malam kita selain berdoa, kita belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena inilah jalan Bapak Ibu untuk kita bisa belajar, tahu dengan tepat, kita tidak jatuh dalam menambah, mengurangi firman Tuhan, mengada-adakan firman Tuhan, sehingga akhirnya kita jatuh dalam dosa. Yang berikut saya melihat, alasannya, Hawa tawar-menawar dengan bapa pendusta. Ayat 4-6a. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bapak Ibu, seharusnya sekali lagi Hawa menegur setan dan masalah selesai. Tapi tidak terjadi. Hawa justru tertarik dengan tawaran iblis. Bapak Ibu hati-hati. Iblis katakan, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Padahal Bapak Ibu, inilah dosa yang menjatuhkan iblis sejak dari awalnya. Setan makin agresif, menyerang, membuat seolah-olah Allah adalah Allah yang pembohong dan Allah yang iri hati. Seolah-olah Allah takut kalau manusia itu menjadi sama seperti dia. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa ya, jenis godaan yang sama ditawarkan iblis kepada Hawa adalah godaan yang sama yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Saya dan Ibu Sarah sudah pernah menyampaikan tentang seri khotbah ini, pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Dan boleh dikatakan tawaran godaan yang sama diberikan juga kepada Bapak Ibu dan saya sampai detik ini. Tawarannya sama Bapak Ibu. Apa itu? Godaan fisik. Baik untuk dimakan, enak rasanya dan membawa kesenangan. Itu fisik. Godaan emosional yang kedua. Apa itu? Enak dipandang, sesuatu yang estetis, indah, dan merangsang. Lihat, emosional. Tapi juga ada godaan spiritual. Apa itu godaan spiritual? Memberi kamu pengertian. Memberi kamu pengetahuan. Ini ada daya tarik intelek dan harga diri seseorang. Bapak Ibu, Yohanes pun berbicara tentang 3 bidang pencobaan ini. Sama dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Yohanes katakan apa? Karena semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah dari Bapa, tapi dari dunia. Bapak Ibu perhatikan tawaran di Taman Eden kepada Hawa, tawaran godaan kepada Tuhan Yesus di padang gurun, bahkan tawaran-tawaran yang iblis berikan kepada Bapak Ibu sampai detik ini tidak keluar dari 3 aspek tadi. Godaan
fisik, baik untuk dimakan, enak rasanya. Kedua, godaan emosional, enak dipandang, sesuatu yang estetis, merangsang, indah. Godaan spiritual, memberi kita pengertian, pengetahuan, sama dengan Allah. Bisa membuat kamu sama seperti Allah. Bapak Ibu, apa yang seharusnya Hawa lakukan untuk melawan iblis, sehingga dia bisa menang, dia tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus memberikan contoh untuk menang ketika dia dicobai di padang gurun, Bapak Ibu sebenarnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak ada jalan lain, melawan. Saya sudah sering sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Melawan segala tawaran godaan setan di tengah dunia sekarang. Tidak ada jalan lain, melawan. Seharusnya Hawa melawannya dengan perlengkapan senjata Allah, dalam hal ini firman Tuhan. Dalam hal ini, ketaatannya kepada firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dia langsung. Nah, banyak orang atau banyak kita, Bapak Ibu, kita semua tidak bisa menang dari godaan iblis. Karena apa? Karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan? Mungkin membacanya, tapi hanya angin lalu. Kita tidak mau belajar lebih jauh, belajar lebih dalam. Kita tidak menghafal, dan kita tidak melakukannya. Firman Tuhan tidak ada dalam hati kita, Bapak Ibu. Bapak bisa lihat Efesus pasal 6 ayat 11. Tidak ada jalan lain melawan iblis kalau kita mau menang. Melawannya dengan apa? Senjata Allah. Melawan dengan senjata Allah, melawan dengan firman Tuhan. Yang kedua, lari dari iblis. Ingat contoh Yusuf? Yusuf yang muda itu yang berada di kamar bersama istri Potifar yang cantik. Bapak Ibu, kadang kita tidak kuat terhadap godaan, Bapak Ibu. Yusuf tidak ada waktu untuk ambil doa puasa lagi pada waktu itu, Bapak Ibu. Dosa sudah ada di depan mata. Yang dia lakukan apa? Lari saat itu juga. Dan memang melawan godaan dosa, tidak ada jalan lain. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah lari, Bapak Ibu. Harusnya kita lari menjauh seperti doa Bapa kami yang baru saja kita pelajari. Apa itu? Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini harus menjadi doa Bapak Ibu tiap-tiap hari. Yang berikut, cara untuk menang, taat pada firman Tuhan yang telah kita terima. Ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan adalah menurut saya hal terburuk yang membuat kita tidak mungkin menang terhadap godaan iblis. Ikut Bible study tidak cukup. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu ratusan kali tentunya tidak cukup kalau tidak disertai dengan ketaatan atau mentaati kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu, saya lihat, kalau boleh saya simpulkan, kejatuhan manusia di Taman Eden ini sama dengan istilah dalam bahasa Indonesia, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Begitu banyaknya keindahan-keindahan di Taman Eden. Begitu banyaknya tujuan-tujuan yang indah, yang mulia dari Tuhan ketika dia menciptakan dunia dan menciptakan manusia. Di Taman Eden. Hancur dalam Kejadian pasal 3 dalam kisah ini. Hanya karena apa? Nila setitik. Apa itu? Ketidaktaatan. Tidak taat terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang berikut yang saya lihat, terakhir, alasan mengapa manusia jatuh dalam dosa. Hawa mengiring Adam ke dalam dosanya. Dia membawa Adam juga ikut berdosa, ayat 6c. Dan dia memberi juga kepada suaminya yang bersamanya, dan dia atau Adam juga memakannya. Pertanyaan, mengapa Adam juga makan? Banyak orang tanya. Mungkin ada banyak alasan, Bapak Ibu. Mungkin karena Adam mencintai Hawa luar biasa. Karena dia ingin ikut menanggung hukumannya, ada yang katakan. Tapi yang pasti kita tahu, hanyalah bahwa Adam juga memilih. Satu yang kita tahu bahwa Adam juga memilih untuk tidak mentaati Allah. Ikut dengan Hawa, Bapak. Ikut dengan ajakan Hawa. Hawa tertipu dengan setan yang menyamar sebagai ular. Tapi akhirnya Adam juga, ular merayu Hawa. Tapi Hawa juga merayu Adam. Dan apa yang terjadi? Adam terikut. Adam akhirnya diyakinkan oleh orang yang dia kenal dan dia cintai. Nah, Bapak Ibu, banyak orang sering bertanya, siapa yang menjadi penyebab utama manusia jatuh dalam dosa? Hawa, Adam. Banyak orang selalu menyalahkan wanita karena dikatakan inilah dari Taman Eden wanita itu adalah wanita penggoda. Tapi oke, mungkin Hawa menggoda, Hawa membawa Adam, tapi Adam juga sebenarnya punya kesalahan, andil yang sangat besar. Karena Adam juga mendapatkan perintah itu dari Tuhan. Tapi kenapa Adam tidak taat kepada firman Tuhan? Adam justru terikut kepada tawaran atau rayuan Hawa. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Mother's Day secara di Amerika ini. Maksudnya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dampaknya luar biasa. Tapi kalau ibu-ibu tidak menjadi ibu-ibu yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, bukannya membawa suami untuk hidup dalam Tuhan, tapi hanya juga mengiring suami untuk jatuh dalam dosa. Ya memang, timbal balik. Adam juga tidak punya pendirian sebagai suami, gampang terayu.
Tapi wanita atau Hawa juga akhirnya menjadi wanita yang membawa Adam untuk ikut jatuh dalam dosa. Sehingga Bapak Ibu, ini pelajaran pertama. Yang kedua, dari bagian ini kita mau belajar tentang konsekuensi dosa. Kejadian mencatat secara berurutan konsekuensi dan peristiwa yang terjadi setelah ketidaktaatan Adam dan Hawa. Yang pertama, malu. Ayat 7, Bapak Ibu bisa lihat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika kita berbuat dosa, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rasa malu akan segera mengikuti kita saat itu juga. Sering saya ganggu, nggak usah ketemu Tuhan, Bapak Ibu. Orang berdosa atau tahu bahwa dia sudah melakukan dosa, biasanya ketemu pendeta aja takut. Awas pendeta lewat, awas pendeta lewat. Kenapa? Takut ngomong sama pendeta. Karena mungkin merasa ada dosa yang dilakukan. Malu. Kedua, rasa bersalah. Ayat 7b. Mereka membuat penutup kemaluan mereka tanda rasa bersalah. Bapak Ibu, orang yang normal biasanya akan segera merasa bersalah sesaat sesudah dia jatuh ke dalam dosa. Dan ini tidak bisa kita hindari. Malu, rasa bersalah. Kedua, ketakutan. Ini Bapak Ibu urutannya. Ketakutan, Bapak Ibu bisa lihat ayat 8. Ketika Tuhan datang, mereka bersembunyi karena ketakutan. Rasa malu dan rasa bersalah, mau tidak mau, menghasilkan ketakutan. Ketakutan, Bapak Ibu, menjadi ciri hati nurani manusia. Ya. Ketakutan itu lahir karena itulah ciri dari hati kita di mana manusia secara intuitif, boleh saya katakan, mengetahui bahwa dosa itu akan menghasilkan hukuman. Sehingga dia takut. Tuhan sendiri menyatakan bahwa ketidaktaatan kita akan membawa kepada kematian dan pengetahuan tentang hukum spiritual. Yang utama ini adalah bagian dari jiwa kita, Bapak Ibu. Bagian dari jiwa kita sebagai manusia. Mereka tidak takut karena ketelanjangan fisiknya sebenarnya. Mereka takut karena ketelanjangan mereka sekarang mengingatkan mereka akan dosa yang sudah mereka lakukan. Mereka takut karena mereka tahu mereka sudah tidak taat kepada firman Tuhan. Dan mereka tahu hukumannya, konsekuensinya adalah kematian. Apalagi Bapak Ibu, melahirkan lebih banyak dosa. Malu, rasa bersalah, takut melahirkan lebih banyak dosa. Tidak butuh waktu lama untuk dosa itu berlipat ganda, Bapak Ibu. Adam segera mulai menunjukkan tanda-tanda kemerosotan moral, kemerosotannya secara rohani. Ketika dia ditanya tentang pohon itu, alih-alih dia mengaku dan meminta maaf, Adam justru melakukan dua hal. Apa yang Adam lakukan? Dia menyalahkan istrinya dan kemudian dia menyalahkan Tuhan. Alih-alih memuji Tuhan atas kebaikannya, sekarang Adam justru menyalahkan Tuhan atas masalah, atas persoalan yang dia hadapi. Bapak Ibu lihat, akibat ketidaktaatan muncul dosa-dosa yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hukuman. Ada hukuman konsekuensinya. Hal pertama yang mereka pelajari tentang kejahatan adalah bahwa hal itu selalu menghasilkan penghakiman dan hukuman oleh Tuhan sendiri. Allah menyatakan penghakiman dalam urutan yang sama dengan dosa yang terjadi. Terhadap setan, dalam hal ini ular, terhadap Hawa, dan kemudian Adam. Bapak Ibu lihat, ular. Ular dikatakan berubah postur tubuhnya dan menjadi binatang yang merayap dalam debu dan diinjak oleh binatang lain, sama seperti setan. Dulu dia adalah malaikat terang, dan sekarang dia dibenci, menjadi sesuatu yang menjijikkan, menakutkan, sama seperti ular. Ketika Yesus datang kembali, ia akan menghancurkan maut dan akan menjatuhkan hukuman kepada setan, dan akan melemparkan setan ke dalam lubang untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Wahyu pasal 20 ayat 10. Itu hukuman terhadap ular, terhadap setan. Kedua, Hawa ayat 16. Bapak Ibu bisa lihat. Firman-Nya kepada perempuan itu. Firman Tuhan kepada Hawa. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Dan Bapak Ibu, ini tidak terjadi kepada Hawa saja. Tapi terjadi kepada semua wanita yang ada di bumi ini, yang lahir dari Hawa dan keturunan-keturunan selanjutnya. Rasa sakit seorang wanita dimulai dari mengalami haid, berbagai simptomnya, sakit ketika hamil, sakit ketika melahirkan yang tidak dapat dibandingkan dengan sakit apapun. Ibu-ibu semua pasti atau yang sudah pernah punya anak merasakannya. Berjuang melawan maut. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Sampai sakit ketika masa-masa menopause datang. Bayangkan konsekuensi dosa yang panjang terhadap ketidaktaatan Hawa. Yang terus berlanjut dari keturunan ke keturunan, dari wanita kepada wanita. Sampai detik ini. Terakhir Adam, ayat 17-19. Adam taat dan mendengarkan apa kata istrinya. Dia taat kepada istrinya lebih daripada kepada Tuhan. Adam tidak setia kepada firman Tuhan sebagai kepala atas Hawa. Ini buat laki-laki, buat suami.
Adam mendapatkan hukuman yang paling berat, boleh saya katakan, di mana dia harus bekerja keras menghasilkan kehidupan, makanan dari tanah yang terkutuk dan berduri. Dan sampai hari ini menjadi tanggung jawab berat buat seorang kepala rumah tangga, seorang suami untuk menghidupkan istri dan anak-anaknya. Dia harus berkeringat untuk mendapatkan kehidupan. Bukan itu saja, penderitaan, sakit penyakit, masalah-masalah hidup yang sebelumnya tidak ada. Dan terakhir, kematian menjadi hidup, menjadi bagian dari manusia, menjadi bagian dari Adam. Bapak Ibu lihat, hukuman, konsekuensi dari dosa. Bapak Ibu, saya baca hasil studi terbaru tentang kanker, ya, tentang penyakit kanker, menunjukkan bahwa jumlah pembelahan sel dalam jaringan tubuh manusia merupakan penyumbang kanker yang lebih signifikan atau paling signifikan daripada faktor lainnya. Sebuah studi terpisah mengungkapkan bahwa semakin tua usia kita, maka ada molekul yang Tuhan sudah ciptakan dalam manusia yang bisa meminimalkan kanker yang disebut dalam dunia medis, disebut atau dunia molekul NAD+. Molekul ini akan semakin menurun atau kemampuannya untuk meminimalkan kanker. Kalau kita makin tua, kemampuannya akan semakin menurun. Dan pada gilirannya akan menyebabkan kerusakan DNA yang akhirnya tidak diperbaiki, dan terjadi kerusakan sel, terjadi mutasi sel, dan akhirnya terjadi kematian sel. Dan apa akibatnya? Hilangnya fungsi organ tubuh manusia yang akhirnya mau tidak mau menyebabkan kemungkinan kanker sebesar 66%. Bapak Ibu bayangkan, 66%. Dan ini result yang sangat mengejutkan. 66% itu karena penuaan. Karena memang kita menjadi tua. Sisanya itu baru disebabkan oleh hal yang lain. Mutasi bawaan, faktor lingkungan, DNA, genetik, dan lain sebagainya. Artinya apa, Bapak Ibu? Apapun usaha kita dalam menghindari segala hal yang kita curigai sebagai penyebab kanker, tidak dapat menghindari kanker sama sekali. Kalau itu ternyata penyebabnya adalah usia yang semakin tua. Benar? Siapa yang makin muda? Tidak ada. Semua kita makin tua. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan kanker adalah memperbaiki setiap mutasi sel yang terjadi. Yang makin tua tadi karena disebabkan usia yang makin tua. Nah, Bapak Ibu, demikian pula dengan dosa. Sejak Adam dan Hawa memilih tidak mentaati Tuhan, tidak satu pun dari kita yang dapat menghindari kutukan atas dosa yang kita lakukan. Yang berikut, Bapak Ibu, yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah kejatuhan manusia ini. Tanggapan dari Adam dan Hawa. Kita mau lihat gimana Adam dan Hawa menanggapi. Ayat 20 sampai 24. Menarik. Setelah Tuhan mengumumkan hukuman kepada mereka, Adam dan Hawa meresponinya dengan apa? Khususnya Adam. Disebut dalam Alkitab, Adam mengganti nama istrinya. Ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Sebelumnya nama perempuan itu adalah wanita. Baca Kejadian 2 ayat 23. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki, wanita atau perempuan. Tapi ayat 20, ada mengganti nama perempuan atau wanita menjadi Hawa. Apa artinya, Bapak Ibu? Dalam penggantian nama ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, Hawa itu berarti pemberi hidup. Itu berarti bahwa mereka akan mematuhi Tuhan, semacam janji di hadapan Tuhan. Akan mematuhi Tuhan, dan perempuan itu akan menjadi bagian hidup laki-laki yang sepadan, sederajat dan serupa dengan laki-laki, dan melalui Hawa lah manusia di bumi akan diberi kehidupan yang baru. Luar biasa. Kedua, itu juga berarti bahwa melalui benih perempuan atau Hawa, mereka mempercayai janji Tuhan bahwa akan ada karya keselamatan bagi manusia berdosa. Ada karya penebusan dari kegagalan mereka di Taman Eden. Juru selamat akan datang. Dari mana? Dari benih Hawa. Penebus yang akan membawa hidup baru dan hidup kekal bagi manusia. Itulah melalui Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Hawa. Yang ketiga, Tuhan artinya dari mengganti nama Hawa tadi, Tuhan memperbaharui hubungannya dengan manusia. Tidak lagi berdasarkan kesempurnaan, tapi berdasarkan iman. Karena kesempurnaan itu sudah rusak, Bapak Ibu. Sejak manusia memilih untuk tidak taat. Tapi bukan lagi berdasarkan kesempurnaan, tapi hubungan Tuhan dengan manusia diperbaharui berdasarkan iman. Karena mereka mempercayai janji Allah, dan menyatakan iman itu dalam hati mereka untuk berkembang biak. Adam dan Hawa akhirnya diselamatkan. Bertambah banyak, tapi Adam dan Hawa akhirnya diselamatkan, dan karya keselamatan itu terus berlanjut sampai hari ini. Dan yang terakhir, dalam menanggapi iman mereka yang diungkapkan dalam ketaatan, Tuhan menyediakan penutup rasa malu mereka.
rasa bersalah dan juga ketelanjangan mereka. Itulah apa? Kulit binatang. Itulah binatang pertama yang disembelih di Taman Eden. Demi apa? Demi menutupi rasa malu akibat dosa. Dan ini juga merupakan gambaran kedatangan juru selamat dari rahim seorang perempuan yang akan datang dan akan disembelih. Simbolik di Taman Eden ini sudah menggambarkan tentang apa yang akan terjadi ketika Yesus datang sebagai anak domba Allah yang akan disembelih juga. Bapak Ibu, demi apa? Manusia berdosa. Dia disembelih, darahnya tercurah di atas kayu salib agar kita manusia berdosa, Bapak Ibu dan saya bisa diselamatkan dari kutuk dosa. Kita bisa dilepaskan dari rasa malu dan rasa bersalah. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari kisah kejatuhan manusia ini adalah pelajaran penting dari kisah ini. Apa yang bisa kita pelajari? Dari alasan manusia jatuh dalam dosa, konsekuensi dosa, tanggapan dari Adam dan Hawa terhadap dosa. Ada beberapa hal sebagai penutup. Yang pertama, Bapak Ibu, agar kita belajarlah satu hal, agar Bapak Ibu dan saya tidak gampang jatuh ke dalam jerat iblis. Kenalilah 3 strategi, 3 godaan yang selalu ditawarkan iblis kepada kita. Sekali lagi, dari Taman Eden, Tuhan Yesus di padang gurun sampai hari ini. Dia tawarkan kepada Hawa dan kepada kita semua. Fisik, emosional, dan juga spiritual yang saya sudah jelaskan tadi. Kita harus belajar untuk mengenal 3 strategi ini supaya kita tidak gampang tertipu. Kita berdoa supaya Tuhan jaga hati kita. Kita tidak gampang tergoda. Kedua, mari kita sama-sama belajar untuk membangun tembok pertahanan dengan tiap-tiap saat belajar membaca firman Tuhan, menghafalkannya, melakukannya, menjadikan itu sebagai senjata iman kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, saya sudah sering cerita kepada Bapak Ibu. Dalam pengalaman-pengalaman saya dan Ibu Sarah melayani orang yang kerasukan setan, berdoakan orang supaya mereka dilepaskan dari keterikatan dengan setan. Bapak Ibu, banyak hal terkejut, kaget. Kenapa? Orang yang kerasukan itu dalam arti setan yang berbicara melalui orang itu juga tahu isi firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak hafal, kita salah, Bapak Ibu, kita kalah. Tidak ada jalan lain. Baca firman ini senjata kita. Dan yang ketiga, berdoa. Berdoalah tiap saat agar roh kita berjaga-jaga selalu. Tidak ada yang lebih kuat dan hebat dari kekuatan doa. Karena dalam doa, kita menaruh andalan kita hanya kepada Tuhan saja. Kepada Roh Kudus dan bukan kepada diri kita sendiri. Melawan dosa, Bapak Ibu, belajar di kitab kisah ini. Jangan pernah merasa kita hebat untuk melawan dosa, mengalahkan dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang sanggup. Siapapun mereka, siapapun dia. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Tidak ada jalan lain, berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Dan kalau boleh saya tambahkan, Bapak Ibu, pelajaran praktis dari kisah kejadian dalam rangka Mother's Day. Ibu-ibu, jadilah seorang ibu yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Jangan menjadi seorang wanita yang membawa suami untuk jatuh dalam dosa. Jangan menjadi perongrong tapi penolong. Bapak Ibu, jangan jadi penodong tapi penolong suami. Kalau ibu-ibu takut Tuhan, saya yakin suami, seisi rumah, keluarga kita menjadi keluarga yang takut Tuhan. Anak-anak muda yang mencari seorang istri, belajar dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa ini, carilah istri yang takut Tuhan. Carilah istri yang mengasihi Tuhan, yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu, khususnya ibu-ibu, memang tugas menjadi seorang ibu itu tidak gampang, ya. Tapi Bapak Ibu ibu-ibu tidak ada jalan lain. Jadilah ibu yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati ibu-ibu. Kenapa saya katakan tidak gampang? Saya ingat beberapa tahun yang lalu Ibu Sarah sempat membuat satu puisi tentang seorang ibu, ya. Bapak Ibu bisa lihat sebentar atau bisa dengar sebentar puisi ini. Kehidupan berawal dari ibu. Tempat tangis pertama, tempat setiap suka dan duka, tempat hati selalu kembali. Kasih murni tanpa celah, bahkan ketika tiada tempat dalam hidup ini, selalu ada ibu di sana. Setia membuka hati bagiku. Ibuku, guruku, dokterku, penasihatku, pelindungku, pendoaku. Ibu, sosok terbesar dan terberat. Tiada yang dapat menggantikannya. Bapak Ibu, sebagai penutup ya, dari khotbah saya tutup dengan, boleh saya lakukan satu ilustrasi.
Saya baru tahu kalau salah satu kura-kura air tawar terbesar di dunia ini itu adalah yang disebut kura-kura buaya. Atau dalam bahasa Inggris, alligator snapping turtle. Kura-kura buaya. Ditemukan terutama di Amerika Serikat, di negara ini khususnya Amerika Serikat bagian tenggara. Dan kura-kura besar ini diketahui memiliki berat hampir 250 pound. Makanya disebut kura-kura buaya. Mereka itu adalah karnivora. Meskipun makanan mereka itu terutama adalah ikan, tapi katanya mereka juga akan memakan hampir semua yang mereka bisa temukan di air. Tidak hanya ikan. Apa yang mereka dapat, mereka makan. Bahkan dalam beberapa kasus, kura-kura buaya ini juga kalau menemukan buaya kecil, juga dimakannya. Khususnya buaya yang lebih kecil dari dia tentunya. Nah, kura-kura buaya ini selalu mengandalkan satu metode yang unik, Bapak Ibu, untuk memangsa ikan. Kura-kura ini akan berbaring diam di dasar danau atau sungai dengan mulut mereka terbuka lebar. Jadi mereka baring, mereka tidur, tapi mulut mereka terbuka lebar. Nah, di ujung lidah dari kura-kura buaya tadi rupanya ada semacam daging kecil yang berwarna pink, berwarna merah muda, berbentuk seperti cacing ya di ujung lidahnya. Nah, kura-kura buaya ini selalu menggoyangkan ujung lidahnya sehingga seperti terlihat cacing yang bergerak di air. Ketika seekor ikan datang untuk memakan cacing tersebut, rahang kura-kura itu langsung tertutup dan ikan itu tidak bisa keluar lagi, tidak bisa melarikan diri. Mirip dengan strategi kura-kura buaya yang menipu, godaan akan dosa datang dalam kedok sesuatu yang menarik, yang kecil, yang kita inginkan. Tapi pada akhirnya selalu membawa kehancuran. Ini juga yang menjadi strategi setan sejak di Taman Eden. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan kalimat penutup ini. Jangan pernah tergoda, karena iblis dengan cerdik selalu menyamarkan apa yang mematikan dengan kedok sesuatu yang menyenangkan. Kalau saya bisa ulang, Bapak Ibu masih ingat yang saya sampaikan dalam menutup tema tentang berhala Amerika? Tentu saya menutup seri khotbah itu. Hati-hati karena dosa jauh lebih mematikan daripada kanker yang paling agresif dan tumbuh paling cepat. Dosa membunuh, menghancurkan segala sesuatu yang disentuhnya. Kita belajar dari kejatuhan Adam di Taman Eden hingga sekarang. Dosa dalam bentuk apapun, termasuk dosa yang tidak terlihat seperti dosa, selalu menjadi alat tawaran setan. Dan inilah tujuan dibalik semua yang iblis lakukan. Ingat, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sifatnya jahat dan kebenciannya terhadap segala sesuatu yang baik. Iblis membawa kehancuran pada segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Jangan terkecoh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar lagi dari kisah berikut dari kitab Kejadian. Kisah yang paling terkenal boleh dikatakan. Kisah kejatuhan manusia. Awal jatuhnya manusia dalam dosa. Tapi Tuhan, terima kasih kami bisa belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan ini. Hamba sudah bagikan, hamba sudah share kepada semua Bapak Ibu tentang apa yang hamba dapatkan. Pelajaran penting apa yang hamba dapatkan dari firman Tuhan ini. Hamba berdoa kiranya pelajaran ini menjadi pelajaran penting untuk kami semua. Tanpa terkecuali. Untuk membawa kami semua untuk hati-hati, tidak main-main dengan dosa. Tidak mengulangi kesalahan yang sama di Taman Eden. Yaitu tidak taat akan firman Tuhan, tidak taat akan suara Tuhan, terkecoh, tertipu oleh segala godaan setan iblis, yang akhirnya membuat kami mendapatkan kematian kekal. Kalau kami dapati diri kami sedang jatuh dalam dosa, gagal mentaati firman Tuhan, Tuhan tolong supaya kami segera melawannya, segera lari dengan cara bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada jalan lain untuk bisa selamat dari kutuk dosa, kecuali percaya kepada anak domba Allah yang sudah tercurah, darahnya sudah tercurah, yang disembelih di atas bukit Golgota. Tidak ada jalan lain. Sehingga hamba berdoa supaya tiap-tiap kami yang belum pernah mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya hari ini mereka juga mengambil keputusan itu supaya mereka bisa mendapatkan bagian dari hidup kekal. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pelajaran penting hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini melalui topik kedua dari seri khotbah belajar dari kitab Kejadian, khususnya tentang kejatuhan, kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya atau mendengarnya, tapi doa saya kiranya bagian ini menguatkan kita lagi. Khususnya dalam rangka Mother's Day, saya berdoa supaya ibu-ibu diberkati juga lewat firman Tuhan ini, paling tidak belajar dari Hawa, tidak menjadi seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang justru membawa keluarganya, suaminya untuk ikut
terlibat dalam dosa atau untuk makin jauh dari Tuhan. Tapi belajar dari Hawa, jadilah seorang ibu yang justru hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sehingga ibu-ibu bisa menjadi berkat di tengah keluarga, bagi suami, bagi anak-anak. Lewat kehidupan ibu-ibu yang takut Tuhan, keluarga ibu-ibu bisa diberkati atau mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Semua keluarga kita diselamatkan. Suami diselamatkan, anak-anak diselamatkan. Semua keluarga, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Kalau ada pengumuman, Bapak Ibu bisa lihat di screen. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan,